itu teknik. Ini perlu digarisbawahi, seni dan teknik. Tidak ada, kamu tidak hanya bisa teknik, tapi juga harus bisa seni dalam pembuatan film, video, atau media visual lainnya. Ini menjadi poin pentingnya dalam sinematografi. Ini menyangkut beberapa hal, diantaranya bagaimana kita memahami tentang komposisi visual, pencahayaan, gerakan kamera, warna, framing, dan elemen visual lainnya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mendukung cerita secara sinematik. Pak, sebelum kita, adakah kakak kelas kita yang berhasil memproduksi film? Alhamdulillah ada. Jadi kakak tingkat kalian yang sukses dalam membuat film. Kesuksesan dalam membuat film itu bukan hanya sosok, tapi kekuatan tim. Kekuatan tim inilah yang menjadikan film ini menjadi luar biasa. Saya teringat akhirnya beres juga. Aku yakin suatu saat nanti foto ini akan jadi kenangan, Rus. Tidak usah sok puitis, Rob. Bukannya sok puitis, Rus, tapi udah ya, buruan berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan lanjut. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Dalam mata kuliah hari ini, sinematografi, kalian harus berperan aktif untuk membuat sebuah film, yang dimana film itu untuk tugas akhir semester kalian. Mengerti? Mengerti, Pak. Kalian akan mengangkat sejarah fakultas dakwah. Ini kesempatan kalian untuk mengeksplorasi sisi lain dari kampus kita. Saya percaya kalian bisa melakukannya. Saya menunjuk Rusdi sebagai ketua tim. Maaf, Pak. Tapi saya merasa belum pantas. Saya tidak memiliki pengalaman di industri film. Rusdi, saya memilihmu bukan semata-mata karena keahlianmu, tapi karena etos kerja luar biasamu. Kamu gigih, pantang menyerah. Itu lebih dari sekedar hanya teknik. Tugas ini lebih tentang kerja sama tim daripada hanya sekedar kemampuan teknis. Dan saya percaya Rusdi bisa memimpin kalian semua mengerjakan tugas ini. Baik, Pak. Saya akan coba sebaik mungkin. Gue kesel banget sumpah. Si Rusdi, tukang jualan sayur itu, masa bisa jadi ketua tim? Kenapa nggak gue aja coba? Kita itu butuh pemimpin yang sekiranya ngerti teknis, bukan cuma modal semangat doang. Ini masalahnya proyek film, bukan proyek jualan sayur. Nah, emang si Rusdi punya kamera? Kagak. Punya, Bos.
Punya terong. Bukannya lu, Min? Lu kan terong-terongan. Iya, terongan lu. Bener tuh. Sayur, sayur. Monggo sayur. Sayur, sayuran segar, Bu. Sayur. Bu Ibu, ayo sayur segar. Ada tomat, ada wortel. Kalau mau kerupuk juga ada. Wah, alhamdulillah pas banget sayurku hari ini habis. Ini sayurnya masih fresh ya, Mas Rizky? Iya Mas, ini tomatnya montok-montok. Apa panen sendiri ya? Iya Bu, baru panen. Baru aja tadi subuh sama kawan pondok. Iya. Soalnya ini masih seger banget. Loh. Ini Rizky kah? Mahasiswa kok jualan sayur ini. Kapan belajarnya? Apa nggak malu sama gelar sarjananya besok? Tidak apa-apa Bu. Yang penting kan halal. Bisa juga bantu buat bayar kuliah. Loh, Bu Romlah, justru saya sangat salut loh. Ada mahasiswa pekerja keras saat ini. Iya Bu, benar kata Bu Jumiati. Mahasiswa yang pekerja keras itu justru membanggakan, bukan malah bikin malu. Bener itu Bu, kalau semua mahasiswa seperti Rusdi, insya Allah bangsa ini banyak harapan. Terima kasih ya Bu, semoga berkah. Yang sabar ya Rusdi, insya Allah dagangan kamu berkah. Silakan Bu. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bagaimana di setiap kesulitan nanti pasti Allah berikan kesulitan. Maka jangan pernah kita untuk berputus asa. Setiap ada tantangan, disitulah waktu kita untuk bangkit. Dan ingat, harapan sejati hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjut besok. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu tadi ngajar apa, Des? Biasa, Rob. Anak-anak itu kan masih di tahap belajar membaca. Kalian aku jelasin salah satu ayat di surah Al-Insyirah. Pasti ayat 5 dan 6 kan? Itu motivasi buat anak-anak atau buat dirimu sendiri, Rus. Lagian kamu lagi punya masalah apa sih, Rus? Enaknya malam ini kita masak apa?
Mungkin mereka masih di warung kopi, cari inspirasi. Tapi, nah, ini mereka udah pada datang. Wah, akhirnya Bismillahirrahmanirrahim, yang ditunggu-tunggu akhirnya pun tiba. Tim produksi lengkap dan calon pengantin pun sudah hadir. Dan saya nikahkan engkau Rusdi bin Dagangan Segar dan Ratmilah binti kecerdasan luar biasa dengan seperangkat satu ikat payung dan satu kamera DSLR. Sudah. Rok, kamu itu tidak cocok jadi penghulu. Kamu itu lebih cocok jadi tukang sunat keliling. Saya tanya kepada mempelai laki-laki, apakah siap menerima Ratmilah sebagai partner produksi dan partner hidup? Saya siap. Siap sebagai asisten sutradara. Nah, ini ada kemana nih? Mungkin masih di jalan atau ada pesan lain. Kalau sekarang kita mulai aja gimana? Wah, setuju. Yang penting Ratmilah udah datang, Rusdi pun ikut senang. Janji diskusi jam segini, yang datang bisa dihitung jari. Kalau gak niat bilang aja dari kemarin, biar kita nggak ngerasa kayak orang linglung, nungguin mulu. Ngapain sih lu? Datang-datang nyolot. Sorry ya, gue telat. Gue kira udah mulai, ternyata belum apa-apa. Soalnya kemarin semangatnya gede banget, harus serius lah, harus komik lah, sok-sokan banget. Tapi ya kadang mulut orang tuh lebih cepat dari langkahnya sendiri. Kirain udah diskusi, ternyata masih nunggu pansit. Mau lu apa sih? Udah datang telat, Nyolot. Semua lo salahin, mau lo apa sih ya? Lu jangan cuma bisa nuding Rok. Lu sendiri udah ngelakuin apa? Baik, cukup. Marah boleh, tapi nggak kayak gini caranya. Kamu Barak juga, jangan dipancing emosi. Kita di sini buat diskusi, bukan buat saling serang. Sekarang duduk. Tarik nafas. Ayo kita mulai dengan kepala dingin. Kamu datang paling awal ya? Biasanya yang paling cerewet soal syuting yang malah datang belakangan. Tapi hari ini kamu lebih awal. Gak bisa tidur semalam. Rasanya kayak kepala penuh, tapi kosong juga. Kamu mikirin Rusdi? Bukan cuma dia sih, tapi semuanya. Dulu gue pernah jadi ketua tim, tapi gagal, tim bubar, naskah pun gak jadi. Nah, semenjak kejadian itu, gue jadi ngerasa gue harus ngebuktiin gitu, kalau gue itu bisa. Terus, kenapa sekarang jadi seenaknya sendiri? Nah, itu dia masalahnya. Justru ketika gue pengen ngebuktiin diri, gue malah dianggap kayak gak layak mimpin. Tapi orang yang dipilih, orang yang bahkan gak ngerti soal teknis. Rusdi mungkin gak punya kamera, tapi dia punya arah. Kok dia gak pernah benci balik ya sama gue? Padahal udah gue sindir, udah gue tekan, tapi dia tetap nyapa,
tetap jalan. Kamu bukan musuh di cerita ini, Faik. Kamu cuma belum selesai sama kecewamu sendiri. Gue bukan benci sama dia, tapi gue benci sama kenyataan. Kalau yang sabar itu yang lebih kuat dari gue. Lagian, kalau semua orang kayak Rusdi, terus siapa yang bakal jadi pelajaran buat kita? Lo tuh emang ngeselin ya, tapi bener. Ayo kita bikin film ini sebelum penyesalan datang lebih cepat dari deadline. Sebelum kehilangan jadi tema utama ya. Rusdi, Bapak tahu kamu gigih. Tapi kampus tidak bisa menunda tagihan UKT kamu lebih lama lagi. Baik Pak, akan saya usahakan. Saya bisa dagang lebih giat lagi. Bapak tahu kamu kuat, tapi kuat bukan berarti menanggung semuanya sendirian. Ada saatnya orang paling tabah pun perlu ditopang. Nggak terlalu jauh, harusnya gue yang jadi gue. Muka lu kenapa, Rus? Kok kayak habis ketemu dekan buat sidang skripsi ulang? Enggak, Rob. Gue cuma nanya progres kita ke depannya gimana. Biasa. Kang Santri, bisa minta tolong angkatin sayurnya ya. Krimis soalnya. Loro, terus sumpah aku nggak ngerti lagi lo sama kelakuannya Faik. Dia tuh udah kayak sok paling jago gitu loh. Mereka itu cuma belum bisa nerima aja, Rok. Mungkin hatinya belum bisa berdamai dengan egonya sendiri. Lah tapi kok ya tega gitu, bikin suasana rusak. Tadi tuh bukan diskusi namanya, Rus. Tapi lebih kayak ke adu mulut antar geng gitu loh. Ya, namanya proses, Rok. Tidak semua orang bisa jalan bareng sesuai dengan irama yang sama. Tapi bukan berarti harus nyakitin orang lain lah. Rok, kita itu bukan di film. Kita itu di kehidupan nyata. Kadang yang paling berisik itu bukan suara orang lain, tetapi rasa kecewa yang ada dalam diri kita sendiri. Kamu tuh bisanya sabar mulu. Aku yang geram, pengen nonjok dia. Makanya itu, kita saling belajar. Kamu yang panas bisa belajar dingin, dan aku yang dingin bisa belajar lebih berani. Kadang tuh aku mikir loh, Rus. Kamu tuh bodoh atau terlalu baik sih, Rus? Kalau itu dua-duanya.
Tapi Rusdi gak boleh berhenti kan? Karena kalau berhenti, nanti semuanya sia-sia. Orang-orang melihat aku hanya dari daganganku. Mereka tidak tahu apa yang aku bawa di pundak. Harapan, hutang, mimpi. Tapi kalau bukan aku yang berdiri di sini, siapa lagi? Judul ini mengajak kita untuk melihat Fakultas Dakwah bukan hanya sebagai institusi pendidikan, tapi tempat perjuangan untuk menyampaikan ilmu dan nilai-nilai dakwah. Lensa di sini bukan hanya sekedar visual, tetapi metafora untuk melihat dinamika, menangkap esensi, dan menjadikan realita di kehidupan fakultas ini. Oke teman-teman, sekarang kita bagi tugas. Radmila dan Yulanar, kalian pegang riset dan wawancara. Barok dan Anton urus alat. Saya bantu koordinasi dan tempat. Berarti kita ambil background kamus dulu ya. Baru kita syuting dengan narasumber. Soalnya kita belum nentuin jadwal dengan dosen. Untuk narasumber, aku udah list dosen sepuh yang bisa kita wawancarai untuk menggali informasi. Aku udah bikin form pertanyaan, tapi kita harus hati-hati supaya pertanyaan kita nggak mengarahkan narasi, tetap natural. Kalau semuanya kebagian kerja, lu sendiri pegang apa, Rus? Bos, lu nggak tahu dia pegang apa? Apaan emang? Terong. Saya pegang tanggung jawab. Jawabannya kayak dosen. Oke teman-teman, untuk semuanya besok diharapkan bisa datang jam 5 pagi karena kita butuh footage pemandangan pagi hari. Jam 5 pagi? Gila kali ya lu. Lu mau bikin film atau bikin barak militer? Lu kalau nggak sanggup kerja bilang, nggak usah nyalain jadwal. Lu kira kita nggak kerja? Lu kira kita di sini cuma buat nyinyir? Enak ya si Rusdi, semangat kerja, cuma cari muka di depan dosen doang. Atau jangan-jangan lo emang bikin ini semua untuk naikin citra lo, bukan untuk tim. Mir, kita itu tim. Yang kita butuhkan itu semangat dan kekompakan. Kalau cuma bisa nyinyir dan nyindir, mending keluar. Terus lu siapa? Baru mau jadi ketua tim, udah kayak bos besar aja lu. Gue lebih hormat sama Rusdi yang kerja daripada lu cuma bisa ngoceh. Hormat sama tukang sayur. Apa lu bilang Stop, udah, cukup. Ini bukan film lagi namanya, kalau kalian kayak binatang. Kalian semua lupa ya, ini bukan film tentang ego kalian, ini perjuangan.
Kamu belum sempat lihat film kita, Dik. Tapi kami bakal selesain. Bukan cuma buat nilai, tapi buat kamu. Supaya semuanya tahu perjuangan kamu yang sebenarnya. Kamu ngajarin kita semua, Rus, bahwa kebaikan gak selalu datang dari orang yang paling lantang. Terkadang yang paling tenang, tapi setia untuk melangkah. Maafin kami ya, Rus. Selama ini kami sering jahatin kamu. Padahal perjuanganmu sangat besar bagi kami. Maafin kami ya, Rus. Kamu tuh berani untuk kita semua. Padahal setiap hari kamu tidak sendirian. Kita yang jalan rame-rame malah nggak bisa apa-apa. Gue udah pernah benar-benar merasa benci sama lu, Rus. Gue cuma iri karena lu tetap berdiri waktu kita jatuh. Lu sekarang udah nggak ada, tapi lu yang paling hidup di pikiran kita. Kamu pergi terlalu cepet, Di. Padahal aku belum sempat bilang. Terima kasih. Terima kasih karena selalu kuat. Maaf. Karena cuma bisa nunggu. Tanpa pernah berani bilang. Aku sayang kamu. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan. Peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Kembali pulang bersama terang menghiasi diri, merayakan genggaman tangan yang masih ada. Mari kita saksikan bersama perjalanan epik ini. Fakultas Dakwah dalam arus waktu yang mengalut tenang. Di jantung sebuah kota yang syarat hikmah, terbitlah secercah impian yang tak biasa. Pada tanggal 25 Oktober 1966, lahirlah Universitas Islam Tribakti Kediri. Bukan sekedar lembaga pendidikan, melainkan lentera peradaban. Ia berdiri sebagai titian harapan bagi generasi yang kelak akan memikul bangsa, menyulam masa depan dengan cahaya ilmu dan kemuliaan iman. Dua fakultas mengawali, syariah dan tarbiyah, berbaris rapi di altar pengabdian, diprakarsai oleh seorang ulama visioner, Kiai Haji Mahrus Ali. Beliau menyebutnya dengan penuh kebanggaan, ulama intelektual Tribakti. UIT bukan sekedar kampus dengan dinding dan bangunan, tetapi jalan ilmu yang berpadu dengan iman. Dengan visi yang melampaui batas waktu, Kiai Haji Mahrus Ali yang menggagas nama Universitas Islam Tribakti sebagai simbol dari ulama intelektual
meletakkan fondasi bagi sebuah lembaga yang kelak akan menjadi rujukan ulama terdidik di era modern. Yang melatar belakangi berdirinya fakultas-fakultas di Tribakti ya, itu yang didirikan oleh Mbah Yai Mahrus sejak tanggal 25 Oktober tahun 1966. Kemudian Mbah Yai Mahrus Ali, Rektor Universitas Islam Tribakti, menyampaikan singkatannya UIT, dari singkatan Ulama Intelektual. Itu berjalan sampai 18 tahun. Yai Mahrus itu kan punya cita-cita tinggi ya. Yai Mahrus itu seorang pejuang. Waktu itu Yai Mahrus menginginkan besoknya itu tidak hanya fakultas tarbiyah, syariah dan dakwah, tapi fakultas-fakultas umum yang lain. Nah, fakultas dakwah didirikan, tentunya kita harus paham bahwa tugas manusia di dunia ini adalah berdakwah. Jadi kalau seseorang bisa dikatakan sebagai muslim yang baik, manakala dia ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, baru amantu billah. 3 ini adalah wujud atau kriteria muslim yang baik, itu ada di 3. Nah, karena ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, tu'minuna billah, itu bisa sempurna atau bisa mengenai sasaran kalau didirikan fakultas dakwah. Kalau fakultas tarbiyah itu kan arahnya ke pendidikan. Pendidikan ini kan sifatnya umum. Kita paham di dalam pendidikan itu ada kurikulum dari pusat yang itu tidak bisa diganggu gugat. Tentunya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu tidak bisa maksimal. Nah, demikian juga di fakultas syariah itu kan arahnya ke pengadilan hukum. Nah, dakwah kalau hukum itu mengenai fikihnya, tapi kalau dakwah itu adalah mengenai action di lapangan untuk memahamkan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya Islam itu adalah dakwah. Obsesi dari Yai Mahrus, Pondok Lirboyo, tidak hanya pendidikan dan syariah, tapi dakwah dan yang lainnya itu sangat diperlukan, terutama dakwah. Memang tujuan dari Lirboyo sendiri kan itu unsurnya unsur dakwah, sehingga alumni Lirboyo harapan dari Yai Mahrus itu adalah mereka bisa menyampaikan ilmunya, mengamalkan ilmunya, dan mengapresiasikan apa yang dia miliki lewat dakwah. Yai Mahrus punya latar belakang mendirikan fakultas dakwah itu semacam itu. Waktu berdiri memang Yai Mahrus sudah wafat ya, tapi pemikiran beliaunya ini yang dijabarkan oleh Yai Imam, sehingga Yai Imam lah yang mendirikan fakultas dakwah itu bersama dengan yang lain. Namun takdir berkata lain. Ketika pada 4 Mei 1985 beliau berpulang menghadap Sang Pencipta. Sebuah kehilangan yang mendalam, tetapi warisannya tetap hidup, menyala-nyala dalam jiwa para penerus. Lalu pada tanggal 16 Syawal kalau nggak salah, ada rapat senat, rapat pimpinan dari UIT bertempat di dalamnya Yai Mahrus, terkhusus lagi di dalamnya Yai Imam. Itu memutuskan bahwa untuk periode yang berikutnya yang melanjutkan, Yai Imam diangkat sebagai PJ, pejabat rektor, sehingga tahun ajaran baru bulan Juni tahun 85. Setelah kepergiannya, Senat Universitas berkumpul di dalam Kiai Haji Imam Mahrus. Dan disinilah keputusan bersejarah diambil dengan harapan dan tekad yang baru, upaya untuk melanjutkan perjuangan beliau dimulai. Termasuk cita-cita luhur untuk membuka perkuliahan bagi mahasiswa putri, meski saat itu kondisi masih belum kondusif. Di kampus didirikan 5 fakultas, jadi mendirikan dalam 1 tahun ada 5 fakultas. Fakultas dakwah, fakultas hukum, fakultas pertanian, fakultas ekonomi, fakultas ilmu pendidikan keguruan. Jadi didirikannya fakultas dakwah bersama-sama dengan fakultas lain itu pada tanggal 10 Februari tahun 1986. Fakultas dakwah itu dulu dekannya Bapak Rendes Karmani Anwar. Beliau rumahnya di Branggahan, dekan pertama dari fakultas dakwah.
tanggal 10 Februari 1986 menandai lahirnya Fakultas Dakwah di bawah kepemimpinan Dr. Andes Kiai Haji Karmani Anwar Al-Maghfurullah yang siap memimpin fakultas ini menapaki jalan panjang peradaban. Kalau tokoh penting sih banyak ya, tapi yang paling pentingnya itu Mbah Yai Imam. Terus ada Pak Malik Sofi, Pak Mansur Adnan, Pak Kiai Karmani Anwar. Dari itu ada dorongan pula Bapak Saiful Anwar, Pangdam 5 Brawijaya. Kemudian didukung pula oleh Bapak Wali Kota waktu itu, kalau nggak salah Pak Wiyoto atau Pak Wali Kota. Kemudian Pak Bisri Effendi itu juga mendukung adanya pengembangan di Universitas Islam Trisakti. Kemudian yang bertahan di antara 5 fakultas itu hanya fakultas dakwah saja. Yang lainnya kena peraturan. Tahun 88 itu kalau tidak ada fakultas umum dan tidak ada pendukung lain itu harus institut. Jadi fakultas yang bertahan sejak berdiri tahun 86 sampai sekarang itu hanya fakultas dakwah. Lalu ke belakang PK-nya setelah Pak Asfiya itu diangkat menjadi pembantu rektor 3 dulu tahun 90 nggak salah ya. Dan di Fakultas Dakwah ganti ya mulai Pak Bustomi, kemudian Pak Udori, Bu Susiati Alwi, Pak Anis Bakhtiar. Lalu ya Imam itu punya misi yang besar bahwa Universitas Trisakti itu jangan hanya universitas yang istilahnya dalam tanda petik jago kampung, tapi kalau bisa itu merajai di mana-mana. Mencetak sarjana muslim sejati. Latar belakangnya awal itu ada 7, kemudian 4, kemudian bertambah itu punya masih. Di balik berdirinya Fakultas Dakwah ada jiwa-jiwa besar yang merajut sejarah, yaitu Kiai Haji Imam Yahya Mahrus, Pak Ruslan Effendi, Dr. Andes Karmani Anwar, Bapak Saiful Anwar Pangdam Brawijaya, serta dukungan kuat dari Wali Kota Kediri saat itu. Pada tahun yang sama, dekan pertama, Dr. Andes Karmani, menghadap Sang Khalid. Tongkat kepemimpinan lalu berpindah ke tangan Bapak Asfiya Hamidah, yang kemudian dilanjutkan oleh Pak Khudori dan Bu Susiati Alwi. Dan pada 2004 hingga 2009, Pak Anis Bakhtiar memimpin dengan penuh dedikasi. Kemudian, Profesor Suko Susilo datang membawa angin perubahan. Disusul Pak Bustomi, Pak Badrus, Pak Arif Khairuddin, dan Pak Mahfud Ashirazi yang meneruskan napas perjuangan. Sekejap waktu melintas, Bu Arina Rohmatul Hidayah hadir menyulam semangat baru. Hingga akhirnya, kini Pak Muflison berdiri sebagai nahkoda yang jaga nyala itu. Sejak 3 dekade lebih berdiri, Fakultas Dakwah telah melalui banyak perubahan dan tantangan. Namun, semangat ulama intelektual tetap tak tergoyahkan. Momen bersejarah lain pada tahun 1988, universitas ini menjalani transformasi, menyelaraskan fokus kajian agar semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Meski banyak fakultas mengalami perubahan, Fakultas Dakwah menjadi satu-satunya yang bertahan dan terus melahirkan generasi cerdas dan berdaya saing. Inilah Fakultas Dakwah yang tak hanya mencetak ulama, tetapi juga pemikir, pemimpin, dan pencetus perubahan. Sejarah ini bukan sekedar angka-angka, tetapi napas kehidupan yang terus berdenyut, menginspirasikan, dan menghadirkan harapan bagi umat. Kulillahum yahdurun. Mari kita saksikan bersama perjalanan epik ini, Fakultas Dakwah dalam lensa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Ahmad Zahid, Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di era milenial saat ini tentunya kita akan menemukan beberapa hal yang harus kita lewati. Bukan sebagai kendala, akan tetapi itu memang adalah fenomena yang harus kita sikapi ketika kita berdakwah. Kita harus bisa memahaminya. Ingat dengan satu makalah yang dinisbatkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, al-alim huwa al-akif bidinillahi ta'ala wal arif bihali qaumihi. Seorang yang alim adalah orang yang selalu berpegangan teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kita harus betul-betul bisa berinteraksi dengan masyarakat, bisa ngayomi masyarakat, akan tetapi jangan sampai kita lepas kontrol dari rel yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang alim mampu berinteraksi dengan masyarakat serta mampu menyampaikan ajaran agama Islam secara maksimal, ini disebut sebagai al-faqih al-hakiki. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan adalah Al-Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan juga pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hazm bahwasannya al-faqih al-hakiki man yuzawwiju bainal haqqi wal waqi'. Seorang faqih yang hakiki adalah seorang faqih yang mampu mengkombinasikan antara ajaran agama Islam dengan realita sosial. Inilah harapan kita, mahasiswa dan juga para sivitas akademika, khususnya dari Fakultas Dakwah, betul-betul mampu mengkombinasikan antara ajaran agama Islam dengan realitas sosial, dan harapan kita mereka betul-betul menjadi seorang yang al-faqih al-hakiki. Untuk perkembangan teknologi dan juga media sosial, ada yang mengatakan ini adalah sebuah kendala atau tantangan. Akan tetapi ada yang mengatakan itu adalah sebuah benefit. Kalau kita mengatakan itu adalah sebuah kendala atau tantangan, maka kita harus bisa menyikapi dengan bijak. Karena perkembangan teknologi dan juga perkembangan media sosial itu semuanya adalah sesuatu yang tidak akan bisa lepas dari kehidupan kita. Dengan adanya perkembangan teknologi, akhirnya banyak orang yang tersita waktunya untuk fokus pada belajar. Itu kalau kita katakan perkembangan teknologi atau media sosial adalah sebuah kendala atau tantangan. Kita harus bisa menyikapi dengan baik. Malah justru perkembangan teknologi dan juga media sosial yang ada ini bisa kita gunakan sebagai alat untuk menyampaikan isi dakwah kita ke masyarakat lebih luas. Maka dari itu, jadilah seorang pendai yang betul-betul bisa memanfaatkan waktu, bisa memanfaatkan alat, bisa memanfaatkan wasilah apa yang ada di samping kita, yang semuanya itu kita kembalikan kepada isi dakwah bisa tersampaikan secara maksimal dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengapresiasi segenap sivitas akademika yang ada di Fakultas Dakwah. Congratulations atas segala program-programnya. Semoga program-programnya bisa membawakan manfaat, maslahah, dan juga keberkahan untuk kita semua. Apresiasi luar biasa untuk Fakultas Dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusdi, dia bukan cuma mahasiswa.
dia sahabat saya. Sahabat yang ngajarin saya bahwa perjuangan itu bukan bicara siapa yang hebat, tapi siapa yang paling bertahan meski sepi, meski sakit. Kami belajar bersama, tertawa bersama, dan saya menyaksikan bagaimana dia jatuh dan bangkit hingga akhirnya takdir berkata lain. Haja menyebutnya dia yang kalian anggap biasa justru luar biasa, dan kalian akan membuat film tentang tempat ini. Jangan lupa, tempat ini pernah menjadi saksi perjuangan. Jadi kalau kalian tahu siapa yang bikin film di kampus ini,